Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online perdana kita, Mekanika Statistik. Semoga ini bisa memberikan pemahaman ya yang baik bagi kalian tentang materi setelah UTS, karena situasi yang seperti saat ini, maka mau tidak mau kita harus melaksanakan pembelajaran online. Sehingga saya berusaha sebaik mungkin ya agar kalian bisa tetap memahami esensi dari materi-materi yang akan kita bahas nanti setelah UTS ini ya. Oke, untuk refreshing ya, mekanika statistik itu adalah teori mekanika yang menganalisa sifat mikroskopik per atom ya dalam bahan, itu bisa gas, bisa cair, bisa padat, untuk menurunkan rumus atau formula atau teori termodinamika. Mekanika statistik memungkinkan sifat makroskopis dihitung dari distribusi statistik dari perilaku per atom ya atau per molekul. Untuk mudahnya bayangkan saja misalkan sifat makroskopis itu adalah entropi dan distribusi statistik itu adalah keadaan mikro ya. Sehingga entropi bisa dihubungkan ke keadaan mikro. Dalam ensemble mikrokanonik, pada pertemuan yang telah lalu kita bahas bahwa entropi itu adalah konstanta Boltzmann logaritma keadaan mikro. Nah itu kira-kira seperti itu ya penggambarannya. Oke, sebelum masuk ke materi kita ini, saya ingin menyampaikan silabus mekanika statistik setelah UTS ini ya. Setelah UTS, jadi setelah kalian memperoleh atau refresh tentang teori termodinamika, mulai hukum 0, hukum 1, hukum 2, dan statement dari hukum 3, terus kemudian kalian sudah tahu tentang definisi entropi, baik secara termodinamik maupun secara statistik, maka kalian sudah siap untuk menerima materi tentang mekanika statistik ya, yang sebenarnya sebagai intinya itu adalah di entropi dan potensial termodinamik yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelum UTS ya. Untuk materi setelah UTS, maka saya memberikan gambaran ini silabusnya, gambaran secara umum. Sebelumnya dalam mekanika statistik kita tahu bahwa sebuah sistem ya itu bisa kita kategorikan dalam ensemble. Itu dari kacamata mekanika statistik ya. Lalu dari kacamata termodinamik, sistem itu ada sistem terisolasi, ada sistem yang tertutup, dan ada sistem yang terbuka. Nah, dalam kacamata mekanika statistik itu ada namanya ensemble ya, atau kumpulan konfigurasi tingkat energi per sistem atau per molekul yang sudah kita kenal, yaitu jumlah keadaan mikro ya kemarin ya. Nah, jenis ensemble itu ada ensemble mikrokanonik, di mana jumlah keadaan mikronya itu bisa kita hitung ya, secara prinsip bisa kita hitung, dan bentuknya relatif sederhana sehingga kita bisa langsung mengetahui jumlah keadaan mikro dan menghubungkannya dengan entropi. Jadi ini ya, kita sudah membahas ini ensemble mikrokanonik sebelum UTS ya, sehingga kita bisa mendefinisikan entropi yang berhubungan dengan konfigurasi tingkat energi atau jumlah keadaan mikro. Nah, ensemble yang kedua itu adalah ensemble kanonik ya, yang mana ini akan jadi fokus kita pada materi setelah UTS ini. Ensemble kanonik karena jumlah keadaan mikro yang belum kita ketahui, karena ensemble kanonik itu terdiri dari sistem dan reservoir atau dengan lingkungan, sehingga jumlah keadaan mikronya pun akan lebih rumit daripada ensemble mikrokanonik.
Sehingga kita bisa sebagai ganti untuk mengetahui jumlah keadaan mikro, kita hanya bisa memberikan distribusi ya kemarin ya, peluang atau probabilistik sebuah sistem memiliki energi ER misalnya. Terus kemudian kita tahu distribusinya yang kita kenal dengan distribusi Maxwell-Boltzmann ya kemarin. Nah, melalui distribusi Maxwell-Boltzmann ini nanti kita bisa menurunkan prinsip ekuipartisi. Gitu. Dan dengan distribusi Maxwell-Boltzmann juga kita bisa mendefinisikan fungsi partisi nanti. Fungsi partisi. Nah, kita lihat fungsi partisi seperti apa nanti akan kita bahas. Dan kita praktekkan atau kita aplikasikan fungsi partisi ke gas ideal. Ya. Nah, itu ensemble kanonik, penggambarannya itu. Jadi, distribusi Maxwell-Boltzmann kita gunakan untuk mendefinisikan ekuipartisi, fungsi partisi, dan kita aplikasikan ke gas ideal. Karena gas ideal itu sebenarnya kan juga ensemble kanonik ya. Di mana di situ ada sistem dan ada reservoir. Itu adalah sistem yang canon gitu ya, sistem yang umum. Terus kemudian ensemble yang ketiga itu adalah ensemble grand canonic, di mana memungkinkan ada pertukaran jumlah molekul ya, selain pertukaran energi tentunya. Nah, pertukaran jumlah molekul itu adalah tipikal untuk reaksi kimia. Jadi dalam reaksi kimia kan mesti ada molekul yang jumlah molekul yang berubah. Misalnya mereaksikan senyawa A dengan senyawa B, terus kemudian menghasilkan senyawa C, maka di situ ada perubahan jumlah molekul tentunya ya. Nah, karena tipikal di reaksi kimia, maka ensemble grand canonic itu digunakan untuk mendefinisikan potensial kimia nantinya. Oke, nah itu adalah ensemble dalam mekanika statistik ya, tanpa memasukkan unsur kuantum atau tingkat energinya belum kuantum ya. Nah, kalau dimasukkan dalam kuantum nanti saya juga akan membahasnya nanti ensemble kanonik tapi yang kuantum. Kalau yang tadi ensemble kanonik itu adalah distribusi Maxwell-Boltzmann, maka dalam kalau kita masukkan unsur kuantum nanti ada distribusi Fermi-Dirac. F itu Fermi, D untuk Dirac ya. Terus kemudian yang kedua adalah distribusi Bose-Einstein. B untuk Bose, tulisannya Bose dan dia orang India. Terus kemudian Einstein ya, distribusi Bose-Einstein. Itu yang akan kita bahas. Jadi yang pertama nanti kita akan bahas prinsip ekuipartisi mungkin dalam satu pertemuan. Terus kemudian kita akan bahas fungsi partisi dalam satu pertemuan juga. Terus yang ketiga kita aplikasikan ke gas ideal. Terus yang keempat kita akan bahas ensemble grand canonic ya. Saya tidak tahu apakah bisa satu pertemuan atau mungkin kita akan split menjadi dua pertemuan. Terus kemudian yang kelima adalah ensemble canonic yang kuantum ya, distribusi Fermi-Dirac dan Bose-Einstein. Ini kalau bisa satu pertemuan ya nanti kita akan bahas satu pertemuan atau kita split jadi dua pertemuan. Jadi itu adalah silabus mekanika statistik setelah UTS. Oke, kalau ada pertanyaan tentang ini ya, silahkan post di forum tanya jawab. Nanti akan saya jawab semaksimal mungkin ya, sebisa saya ya, untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Dan yang penting adalah kalian bisa memahami ini. Oke, itu silabus untuk mata kuliah mekanika statistik setelah UTS. Kita masuk ke teori ekuipartisi energi ya. Apa itu ekuipartisi ya? Ekuipartisi, equi itu sama, partisi itu pembagian. Jadi pembagian yang sama, energi gitu ya. Kalau kalian pernah belajar tentang gas, teori kinetik gas ya, atau teori gas kinetik, maka energi itu adalah apa namanya,
nanti kita lihat ternyata dia faktor dari KBT ya, konstanta Boltzmann temperatur. Dan nanti dibagi, maksudnya pembagian yang sama itu seperti apa nanti kita akan lihat ya di sini. Namun sebelumnya dalam fisika biasanya energi itu berbanding kuadratik dengan variabel tertentu. Contohnya misalnya energi kinetik, ya, kita tahu dia adalah setengah mv kuadrat, ada kuadratnya ya, v kuadrat. Jadi energi kinetik sebanding dengan kuadrat dari kecepatan, gitu ya. Atau energi potensial pegas, kita tahu dia setengah kx ya, kx kuadrat, bergantung dengan x kuadrat. Ya. Contoh pegas yang ditarik oleh benda bermassa tertentu ya, M gitu. Terus kemudian tentu benda bermassa itu akan bergerak ya. Kalau kita lihat gambar sini gerak ke bawah dengan kecepatan v, sehingga kita bisa tahu bahwa energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat. Nah, ini adalah energi yang kuadratik. Dalam dalam fisika ya, energi yang berbanding kuadratik dengan variabel tertentu. Kalau di sini berarti variabelnya kecepatan. Kemudian di sini pegas mengalami simpangan sebesar x, sehingga energi potensialnya adalah setengah kx kuadrat. Nah, kalau kita jumlahkan energi total mekanik dari sistem ini adalah setengah mv kuadrat plus setengah kx kuadrat. Nah, ini yang saya maksud bahwa energi dalam fisika biasanya berbanding kuadratik dengan variabel tertentu. Oke, sekarang kita tinjau sebuah sistem misalnya dengan energinya misalnya sebuah parameter alfa x kuadrat. X itu adalah bisa parameter tadi kecepatan atau simpangan ya. Pokoknya dia adalah bergantung pada parameter x. Nah, kita punya sistem itu, terus kemudian sistem tersebut memungkinkan untuk bertukar energi dengan lingkungan ya. Berarti ini kan kalau kita kategorikan ensemble-nya, berarti kan ensemble kanonik, karena ada reservoir dan ada kemungkinan tukar energi dari sistem ke lingkungan. Kita bisa lihat grafiknya kira-kira seperti ini ya, grafik kuadratik. Oke, probabilitas sistem ini memiliki energi E sama dengan alfa x kuadrat ya, itu kita tuliskan px gitu misalnya ya, px besar, dan tentunya dia sebanding dengan eksponensial minus beta alfa x kuadrat. Alfa x kuadrat kan energi ya. Eksponensial minus beta energi, ingat, itu adalah faktor Boltzmann ya. Ini adalah ensemble kanonik, sehingga ada faktor Boltzmann itu ya, probabilitasnya. Secara kalau dinormalisasi probabilitasnya adalah eksponensial minus beta alfa x kuadrat per integral dari minus tak hingga ke tak hingga eksponensial minus beta a alfa x kuadrat x. Ini probabilitasnya. Nah, ini adalah distribusi probabilitas Maxwell-Boltzmann ya. Nah, ini Maxwell-Boltzmann yang menjadi ciri khas dari ensemble kanonik ya. Sehingga energi ratanya itu adalah kita masukkan aja energinya ya, terus kemudian kita integralkan dari minus tak hingga ke tak hingga. Dilihat lagi catatannya tentang mencari nilai rata sebuah parameter ya. Nah, kita masukkan nilai E-nya yaitu alfa x kuadrat, terus kemudian kita evaluasi integralnya, kita dapatkan ya, bisa untuk latihan nanti bagaimana mengevaluasi integral ini, dan kita akan dapatkan itu adalah alfanya bisa keluar, sehingga mencari rata x sebenarnya adalah alfa dikalikan mencari rata x kuadrat, yang jika dievaluasi hasilnya adalah 1/2 beta atau setengah kBT. Nah, ini hasilnya menarik di sini. Karena energi rata tidak bergantung pada konstanta alfa. Ya. Kita punya energi yang sama dengan alfa x kuadrat, tapi energi ratanya
dari sistem itu dia tidak bergantung pada alfa, ya, dan dia hanya bergantung pada temperatur reservoir atau temperatur kanonis kalau kita lihat di sini ya. Ini yang akan fokus kita akan di sini. Oke, contoh misalnya, asumsikan bahwa energi suatu sistem dapat dituliskan dalam bentuk jumlahan n suku yang independen xi. Jadi sekarang energinya bukan alfa x kuadrat saja, tapi seperti energi total tadi pada sistem bekas, dia ada energi setengah m v kuadrat, berarti variabel v plus apa tadi setengah kx kuadrat, ada variabel x kuadrat. Nah, setengah m itu adalah alfa 1 misalkan, setengah k itu alfa 2. Nah, dan v itu adalah variabel 1 dan x itu adalah variabel 2. Jadi kita bisa menuliskan secara umum seperti ini ya. Alfa i xi kuadrat. Dengan i itu bisa 2, kalau 2 seperti energi total yang kita punya pada sistem bekas itu. Kalau n ya mungkin ada sistem yang lain dengan variabel yang lebih banyak lagi ya. Jadi ini adalah bentuk umumnya. Jika ada suatu sistem, dia bisa dituliskan dalam bentuk ini, ya, sistem yang umum. Nah, coba kita akan hitung berapa energi ratanya. Kita coba hitung energi ratanya. Namun rincian penurunan rumusnya nanti ada di video yang lain ya. Silahkan nanti saya akan indikasikan di Bismart. Bisa dilihat. Ya, yang pasti nanti energi ratanya akan didapatkan seperti ini ya. Karena dia ada penjumlahannya dari 1 sampai n, itu ada sigmanya, terus kemudian ada integral minus tak hingga sampai tak hingga. Untuk alfa ixi kuadrat itu yang mewakili dari energinya ya, eksponensial beta alfa ixi kuadrat dxi per integral dari minus tak hingga ke tak hingga untuk eksponensial minus beta alfa ixi kuadrat dxi. Nah, itu kalau kita evaluasi ya, hasilnya itu kalau kita lihat itu sebenarnya adalah ratanya itu adalah jumlahan dari alfa i rata xi. Padahal kita tahu alfa kali rata x kuadrat itu adalah setengah kpt, ya, setengah konstanta Boltzmann kali T suhunya. Dan kita jumlahkan dari 1 ke n. Karena dia yang kita jumlahkan tidak bergantung pada n, maka penjumlahan dari 1 sampai n itu adalah kalikan n aja, berarti n per 2 kpt. Oke. Saya harap paham sampai sini bahwa energi ratanya sekarang adalah n per 2 kpt. Nah, masing-masing suku dari AI xi kuadrat dinamakan mode dari sistem misalnya. Saya contohkan ke pegas tadi. Ada mode kinetik, ada mode potensial. Ya kan, berarti ada 2 mode. Nah, setiap A kali X kuadrat itu adalah satu mode atau dikenal dengan derajat kebebasan dari sistem. Oke, itu hanya definisi aja. Bayangkan ke sistem bekas tadi. Kemudian, ini sistem massa pada bekas berarti mempunyai 2 mode, yaitu mode energi kinetik dan energi potensial, dan atau memiliki 2 derajat kebebasan. Dengan masing-masing mode berkontribusi untuk energi ratanya adalah setengah kpt ya. Kalau 2 mode berarti ya kbt ya, atau konstanta Boltzmann kali temperatur dari reservoir. Nah, inilah dasar dari prinsip ekuipartisi. Yaitu jika energi dari sistem klasik ya, kita namakan ini sistem klasik karena kita berangkat dari sistem bekas ya tadi, adalah jumlahan dari n mode kuadratik. Mode kuadratik itu maksudnya adalah alfa x kuadrat tadi. Dan sistem itu bersentuhan dengan reservoir panas pada suhu T. Apa itu berarti? Ensemble kanonik. Karena ada reservoir ya. Itu yang jadi kuncinya. Jika energi dari sistem adalah jumlahan n mode kuadratik dan sistem itu adalah sistem kanonik atau ensemble kanonik, maka energi rata-rata sistem diberikan oleh n kali setengah kpt. Dengan n itu adalah jumlah modenya. Setengah kbt itu adalah energi
ratanya. Nah, inilah kenapa dinamakan ekuipartisi, karena setiap satu mode energi itu sumbangannya adalah setengah kBT, sama. Ya, seperti tadi karena dia punya energi kinetik dan energi potensial, maka energi kinetik tadi itu satu mode, energi potensial satu mode. Masing-masing mode adalah besarnya KB kali T, KB kali T ya, terusan Boltzmann kali suhu reservoir. Ingat, jadi ada syaratnya di sini ya. Syaratnya adalah bentuk energinya itu adalah kuadratik, yang pertama. Yang kedua adalah sistemnya kanonik. Nah, dua syarat itu maka berlaku prinsip ekuipartisi, yang masing-masing partisi, masing-masing mode adalah setengah KB T. Itu adalah prinsip ekuipartisi.